أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع طاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah anugerahkanlah syafaat Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi, Ahlul Bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Allah jadikan syafaat mereka itu kepada kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sempurna keimanan. Allah anugerahkan tetap iman, bertambah iman, kuat iman. Semoga Allah jadikanlah kita istiqamah hidup di dalam iman hingga wafat dengan iman, dan Allah kumpulkanlah kita di padang mahsyar nanti bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ini pemisalan aja. Kata Allah, misal engkau aku beri iman, aku tetapkan. Pilih, atau aku beri duit 1 miliar, iman itu aku ambil di hati engkau, maulah. Karena maulah. Pada ada duit di 1 miliarnya. Mbak andai kalah. Berarti lele anot. Ya kan, lulus tes artinya. Yang artinya ini iman ini betapa mahalnya, betapa berharganya. Yang paling berharga, yang paling mahal di diri kita ini adalah keimanan. Ini yang paling mahal. Bahkan andai seluruh dunia seisinya ditawarkan oleh Allah kepada kita, diserahkan, tetapi iman yang sudah diberi Allah Ta'ala ini diambil, kita kada menghurup. Biar aja sugih asal beriman. Amin. Ya kan hendak globang susah. Pak Anda ya kan, lihati orang yang di Palestina itu nanti ya Pak, susahnya ya kan, dibom, ditembaki, kada melapas lot iman. Nah, mudahan kita dengan iman ini kita merasa besar, ya kan? Dengan iman ini kita merasa nikmat, merasa lezat, merasa manis, kada menghurup dengan dunia seisinya, kelezatan dunia, kemanisan dunia seisinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna wajada halatal iman. 3, yang siapa ada yang 3 ini, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman.
Jadi iman itu ada dan memiliki kelezatan, kemanisan, kenikmatan. Bahkan melebihi dunia seisinya. Nyamannya iman ini nah. Ya kan, iman ini nah, ma'rifat kepada Allah, yakin kepada Allah. Tapi tidak akan merasa lezatnya iman ini kecuali dengan 3 ini ada. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwah. Bahwa Allah lah yang paling dia cintai dan Rasulullah lah yang paling dia cintai melebihi segalanya. Itu bisa merasakan lezatnya iman. Bila hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah mencintai. Bagaimana supaya cinta Allah? Mudah-mudahan Allah anugerahkan sempurna cinta kepada Allah dan Rasulullah, supaya hadir cinta ini di hati kepada Allah. Maka kita selalu menghadirkan sifat-sifat kebesaran Allah, bahwa yang ada bersifat sempurna itu hanya zat Allah, yang hidup itu zat Allah, yang berpengetahuan zat Allah, yang berkehendak zat Allah, yang berkuasa zat Allah, yang melihat mendengar berkata-kata itu zat Allah. Tidak berpermulaan, tidak berkesudahan, tidak ada sesamaannya, sendirian. Itu hanya zat Allah. Ya kan, di hati dihadirkan, rancak-rancak mengingat. Itu hukumnya zikir tak? Itu hukumnya zikir. Yang pertama, mengingat sifat-sifat kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Yang kedua, selalu mengingat rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Ya kan? Wujud kita, ruh jasad kita ini rahmat nikmat Allah. Mata penglihatan, rahmat nikmat. Telinga pendengaran, lidah ucapan, 2 tangan, 2 kaki. Ya kan? Pasangan hidup, anak, rumah, tempat tinggal, makan, minum. Yang paling besarnya kebaikan Allah kepada kita adalah iman Islam. Nah, itu yang diganang-ganang. Tidak semua diberi iman Islam. Kita diberi. Itu supaya cinta Allah. Banyak yang ingat Allah. Yang bagaimana supaya cinta Nabi. Nah ya, lo kita ada memperingati bulan Rabiul Awal, memperingati Maulid Nabi. Di sana kita menghadirkan guru-guru kita. Sidin menyampaikan ceramah pengajian tentang kebesaran kemuliaan Nabi, ya kan? Bulan Rajab, guru-guru kita menceritakan keistimewaan kemuliaan Nabi bertemu Allah Isra Mi'raj. Supaya cinta Nabi, mengenal Nabi, banyak-banyak mengetahui tentang keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi ta'ala, bahwa dia tidak mencintai seseorang yang lain kecuali cintanya itu berdasarkan karena Allah. Tidaklah kita cinta kepada orang lain kecuali karena Allah. Bila seperti itu, kita akan diberi Allah lezatnya, nikmatnya iman. Siapa yang kita cintai, siapapun yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lidahnya dan hatinya. Nah, itu orang yang kita cintai. Ya kan? Artinya kita mencintainya karena Allah, karena dia beriman kepada Allah.
bukan karena kita mencintai rupanya, kedudukannya, jabatannya, ya kan? Keturunannya. Ada masalah itu. Siapapun, dimanapun, apapun bangsanya, bahasanya, sukunya, apapun warna kulitnya, ya kan? Bungas kada bungas, sugih kada sugih, rakyat pejabat, dia Islam, beriman, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mencintainya karena Allah. Karena Allah. Tapi biar artis bungas, sugih, mun kada beriman kita kada cinta, ya kan? Orang Korea tuh bungas-bungas ya, putih-putih. Kita nih orang Indonesia, orang Hirang, kata juga melihat film Korea makin lalu Hirang. Nah, kata juga melihat darkor, nggak ada darah mau Korea. Apakan lagi orang yang beriman itu selain beriman alim pulang. Makin lagi kita tambah cinta karena Allah. Kenapa? Selain beriman dia alim pulang. Karena orang alim itu dicintai Allah. Selain alim wali pulang. Ya kan, selain orang beriman wali pulang sidin, kita makin cinta lagi. Selain beriman, keturunan Rasulullah pulang, makin lagi kita mencintainya. Andai kada alim, kada habib, ya kan, kada wali, orang beriman cukup untuk kita mencintainya. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah, orang beriman itu badiang sanakan. Nah, kita badiang sanakan ini sayang-sayangan, kecinta-cintaan karena Allah. Makanya kita saling doa, saling ya kan, membantu, menolong, berbuat baik kepada orang beriman itu kadang kecilnya itu besar benar. Cobalah kita membaca sekali aja, Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, kecil benar Allah tuh, halus benar Allah tuh. Ya Allah ampuni urut dan seluruh orang beriman. Itu sekali kita membacanya itu dicatat kebaikan sebilang-bilang orang beriman. Kalau menghitungi orang beriman mulai zaman Nabi Adam sampai kita ini sampai hari kiamat kira itu sekali kita baca astagfirullah liwal mu'minina minat, ya kan, ditulis kebaikan, ditulis berbuat baik kepada seluruh orang beriman sekali aja. Nah, namun berbuat zalim kepada orang beriman kada dengan kecilnya, kada kecil juga, besar terus. Berbuat salah, zalim kepada orang beriman kada ada dosa kecilnya, dosa besar berataan. Kenapa? Karena menghajatkan taubatnya itu harus meminta ampun kepada orang yang kita sakiti, zalimi. Jadi kepada orang beriman kita mencintai, apalagi orang beriman wali, orang alim dan habib. Nah, ya kan? Bagaimana supaya kita cinta lawan orang alim, lawan habib, lawan wali-wali? Nah, apa? Nah, iya kita membaca manakib. Hikmah kita membaca manakib itu supaya kita cinta dengan orang-orang alim, wali-wali dan habib. Itu yang kita garis dah. Di antara usaha ikhtiar kita supaya hadir cinta kepada orang-orang alim, wali,
Habib, ya kan, yaitu membaca manakib mereka. Ini memang begini Pak, ahli sunnah wal jamaah. Ini ya kan tanda ciri ahli sunnah wal jamaah itu membaca manakib. Bila kadang baca manakib itu sebelah tak. Mudahan. Halo, terakhir kan ini, ampihan kan? Ampihan kan kita baca lagi atau manakib? Baca masing-masingnya lagi. Harus kah? Harus ya. Ya mau kada urunan nih. Kita urunannya ya urunan Yasin, baca manakib. Mau kada urunan, pian ada hajat acara apa? Lihat dikit kada bahas istilah ya kala. Bahkan bisa kada tegawi tak. Mahadang kabul hajat dulu. Mun kabul hajat kok baca manakib ya nah. Mun kada kabul kada baca manakib seumur hidup tah. Yang ketiga, wa ayyaqraha ayyudal fil kufri kama yaqra yaqzifa finnar. Orang yang akan merasa lezatnya iman itu, yaitu orang yang menganggaplah kekafiran itu ya kan, sebagaimana kita benci bahwa kita kebakaran, ya anaklah kebakaran, anaklah. Nah demikian kita benci dengan api, artinya kebakaran. Nah seperti itulah kita benci dengan kekafiran. Bila kafir sama dengan api neraka, maka dengan kekafiran ini kita sangat takut, ya kan, sangat khawatir. Nah mau tak merasa lezatnya iman. Bila seseorang itu kada merasa lezat iman, maka dikhawatirkan iman ini akan terlepas, terbuang. Kenapa? Kada merasa nyaman, kada merasa nikmat, kada merasa lezat, ya kan? Kemudian nikmat Allah besar, kita masih diberi umur panjang sehat, bertemu bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini kita menghauli daripada sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita dan keluarga kita di bulan Sya'ban. Nah, bahwa harus kita tiap bulan ya kan. Keluarga kita hauli, haul jamaah adanya. Cuma khususnya wali-wali yang di bulannya itu nah. Di antara yang wafat di bulan Sya'ban ini adalah Habib Abdurrahman As-Sagab. Ini datunya As-Sagab, nang awal yang bermarga As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi bin Ustazil Azam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali. Beliau lahir tahun 739 Hijriah di kota Tarim. Beliau wafat hari Kamis 23 Sya'ban tahun 819. Beliau dimakamkan di waktu duha hari Jumat, dikuburkan di Zambal. Zambal itu nama pekuburan di Hadramaut. Jadi dikatakan di sana, ya di Zambal nih, ribuan wali yang bermakam di sana, ya kan, para Habib zuriat Nabi di sana. Lalu ada perkataan mereka, Hadramaut, kota 1000 wali.
yang memang di sana keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain di sana, yang tertinggal lagi di sana. Umur beliau 80 tahun. Kemudian lagi yang wafat di bulan Sya'ban adalah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Datulandak. Datulandak ini di belakang Datu Pelampaian tuh ada kubah yang halus yang di muka Datu Pelampaian itu Zainal Ilmi. Kalau ini di belakangnya, di belakang Datu Pelampaian tuh di ujung Batis Sidin, di luar kubah Sidin. Datulandak bin Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiai Dipasanta. Dipasanta ini ya Pangeran Diponegoro. Ayah ibu beliau Muhammad Afif, ibu Muhammad Afif bernama Sari bin Khalifah Zainuddin bin Maulana Arsyad Al-Banjari. Ya, jadi kalau Abah Sidin ini sampai ke Pangeran Diponegoro, kalau Mama Sidin, Mama Datu Afif nih, di pihak Mama itu adalah Datu Pelampaian, keturunan Datu Pelampaian. Ibunya Ibu Abdurrahman Siddiq Safura bin Alim Alamah Mufti Haji Muhammad Arsyad, yang di Pagatan, bin Muhammad As'ad bin Syarifah bin Maulana Arsyad Al-Banjari. Itu di pihak Mama Sidin. Beliau lahir pada tahun 1284 Hijriah, wafat tahun 1000 atau bersamaan 1858 di Kampung Dalam Pagar. Beliau wafat hari Senin 4 Sya'ban 1357 atau 10 Maret 1939, masih dimakamkan di Desa Hidayat, Indragiri, Provinsi Riau, Sumatera Barat. Umur beliau 73 tahun. Di masanya itu beliau menjadi mufti kerajaan Indragiri di Riau, Datu Sapat. Beliau ya ini banyak di orang Banjar situ ya kan. Kampung Banjar situ, di Riau situ. Bahasanya bahasa Banjar. Jadi Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat nih, kenapa jadi terkenal masyhur? Karena beliau ada memiliki karangan kitab yang sangat terkenal, Amal Ma'rifat. Ya kan, itu orang-orang alim ada jadi si kitabnya itu tak. Karangan Sidin Amal Ma'rifat mirip-mirip lawan dengan karangan Datu Napis, kitab Durun Napis mirip tak. Jadi kitabnya itu bahasa Melayu. Tapi walau bahasa Melayu itu jangan membaca kita orang awam sembarangan, harus berguru tak. Karena termasuk tinggi sudah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan syafaat dari Habib Abdurrahman As-Sagab, dari Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, demikian seluruh wali-wali, ulama dan guru-guru kita. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW. Iya Pak. Pada. Malam Kamis sama ada.
Iya. Ada undangan tuh. Tak saya pulang nih. Karena bila nangkar teh wayah nang di grup tuh dibuat di grup guru baca manakib apa gitu situ nah. Iya lah. Kalau nang hari Ahad tuh ingat semalam hari Ahad kita bacakan manakib Sayyidah Khadijah lawan guru sekumpul jangan ingat malamnya kita ingat lagi nah. Atau orang dengar kan. Aja. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Sayyidah Khadijah. Adalah Sayyidah Khadijah, beliau lahir 15 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW di kota Makkah, dan beliau wafat di waktu Rasulullah SAW berumur 50 tahun. Umur beliau 65 tahun. Dapat sudah tak? Awal akhir bila dapat awal ya sudah tak? Firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Ini Al-Qur'an. Allah menyatakan bermula Nabi Muhammad adalah yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah wajib nang kita utamakan, nang kita lebihkan, nang kita cintai melebihi segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sabda Nabi, tidak beriman kalian sempurna sehingga akulah yang lebih dicintai melebihi dia mencintai abah mamanya, anaknya, pasangan hidupnya, dan seluruh manusia. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan seluruh istri-istri Nabi itu adalah ummul mukmin, makamnya ibunya orang beriman. Itu Allah yang menetapkan seluruh istri-istri Nabi itu adalah ummu, ibu kita, orang beriman. Nah, di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah, beliaulah awal orang yang beriman dengan Allah dan Rasulullah. Dan beliau yang kedua, beliau adalah awal ummul mukmin, awal yang bermakam ibu bagi orang beriman. Dan beliau awal sahabat, awal yang bermakam sahabat. Arti sahabat Nabi itu orang yang berjumpa di waktu Nabi masih hidup, beriman lawan Nabi. Sahabat Nabi itu. Kalau kita beriman lawan Nabi kada berjumpa, kita ini umat namanya, umat. Lalu ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dalam Al-Quran kan ada ini, cuma Sirin membaca di hadapan Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Jadi ujar Sidin, ujar Abdullah bin Mas'ud di hadapan Nabi. Nabi berdiam aja Sidin. Wa huwa abul lahum. Dialah Nabi Muhammad abu, ayah bagi orang beriman, ya kan? Jadi kita ini bisi abah Nabi Muhammad, bisi mama Sayyidah Khadijah, ya kan? Pada iman, Namun pada hakikatnya Nabi Muhammad ya abah kita. Ruh kita ini ada ruh, ada jasad. Ruh kita tuh bin Nabi Muhammad,
bin Nuruh Nabi Muhammad? Kalau jasad bin Nabi Adam. Nabi Adam bin tanah. Ya kan? Tanah bin Nabi bin Nur Nabi Muhammad juga. Gitu ya kan? Makanya dia di ujar Habib Ali Al-Habsyi, wa huwa Abul Akbar. Nabi Muhammad itu adalah Abul Akbar, abah yang paling besar. Abah segala-galanya. Nah, beliau Sayyidah Khadijah, keistimewaan beliau awal yang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu terdahulu daripada Sayyidina Abu Bakar terdudi, ya kan? Sayyidina Ali terdudi. Setelah Nabi itu Sayyidah Khadijah tak? Nah, sebagaimana Allah anugerahkan iman yang sempurna, cinta yang sempurna kepada Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah. Nah, mudahan kita berkat Sayyidah Khadijah, Allah anugerahkan juga kita kepada Allah, kepada Rasulullah sempurna iman, sempurna yakin, sempurna mencintai dan sempurna tunduk dan patuh. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.